Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Korea Selatan memanggil Park Min-woo ataupun penyihir berjas putih untuk meminta bantuan. Ya, sebagai kelompok penyihir terbesar dan juga terkuat di Korea, tentu saja bantuan dari 100 hari akan memberikan dukungan besar bagi pertahanan Seoul. Tapi sayangnya Park Min-woo menolak permohonan tersebut karena dari sudut pandangnya pemerintah Korea sama sekali tidak mendukung keadilan. Itu semua karena apa yang telah dilakukan pemerintah pusat kepada Incheon, mendorong Incheon ke dalam kehancuran. Oleh sebab itulah 100 hari lebih memilih untuk mendukung Incheon daripada ibu kota yang jelas-jelas mengabaikan keadilan. Walaupun di kehidupan sebelumnya Park Min-woo adalah Alexander yang terkenal keji dan juga beringas, tapi pada kehidupannya saat ini ia harus mengumpulkan banyak kebaikan untuk menghilangkan karmanya. Jadi itulah alasan kenapa 100 hari didirikan dan seluruh penyihir yang mengikutinya juga kagum terhadap keadilan yang dipegang teguh oleh Park Min-woo. Walaupun sebenarnya itu semua hanyalah sebuah topeng yang digunakan oleh Park Min-woo untuk keuntungannya sendiri. Walau demikian, perkataan Park Min-woo yang menolak proposal dari presiden menarik perhatian dan juga simpati dari para eksekutif 100 hari karena dari sudut pandang mereka, pimpinan Park Min-woo ataupun penyihir berjas putih tetap berpegang teguh kepada keadilan walaupun pemerintah pusat mengancam kelompok 100 hari. Setelah mengakhiri perbincangan dengan presiden, Park Min-woo pun mulai menyusun rencana bagaimana cara mereka atau dirinya membantu Incheon agar terlihat berguna di mata Roman Dimitri, dan terbesitlah sebuah ide. Membantu Incheon secara langsung nampaknya adalah sebuah keputusan yang bodoh karena itu tidak akan memperlihatkan betapa bergunanya Baekil. Jadi Park Min-woo pun memikirkan untuk sedikit menunda bantuan dan tak kala Incheon berada dalam krisis barulah mereka datang membantu. Dengan begitu Roman Dimitri akan mengakui kerja kelas 100 hari. Ya, itulah tujuan sebenarnya dari penyihir berjas putih, untuk bisa mendapatkan pengakuan dari Roman. Adapun seluruh penyihir berjas putih, mereka salah sangka karena menganggap Park Min-woo ataupun penyihir berjas putih berdiri bersama keadilan. Tapi tentu saja Park Min-woo tidak bisa menyampaikan alasan pribadinya kepada para eksekutif. Oleh sebab itulah ia mengarang alasan yang lebih masuk akal. Park Min-woo menjelaskan mereka akan membantu Incheon beberapa jam tepat setelah insiden karena mungkin saja ibu kota akan mengalami insiden yang lebih mengerikan dari Incheon. Jadi mereka akan menunggu dan mengawasi situasi sampai beberapa jam ke depan. Dan jika Incheon berada dalam keadaan yang lebih genting dari ibu kota di beberapa jam kemudian, mereka akan langsung bergerak menggunakan gerbang teleportasi menuju Incheon. Sebuah rencana yang begitu brilian dan tentu saja para eksekutif 100 hari langsung mendukung gagasan tersebut. Hingga beberapa waktu setelahnya, salah satu anggota 100 hari yang diminta memantau keadaan Incheon dan juga ibu kota secara langsung memberikan informasi bahwa Incheon berada dalam keadaan genting karena para monster sudah memasuki wilayah kota dan itu akan membahayakan keselamatan warga sipil. Setelah mencerna informasi yang disampaikan, Park Min-woo pun langsung memerintahkan seluruh anggotanya untuk bergerak menuju Incheon. Tapi anehnya, setelah tiba, Park Min-woo malah menyaksikan pembantaian sepihak dari
kelompok monster. Harusnya ia berpikir kala itu Incheon benar-benar berada dalam keadaan genting dan membuat kemunculan 100 hari sebagai kelompok yang sangat membantu. Tapi ternyata asumsinya salah besar. Kekuatan Incheon yang beberapa bulan lalu tidak begitu diperhitungkan kini menjadi kelompok yang tidak bisa dianggap enteng. Apalagi saat ia menyaksikan langsung bagaimana Kang Minwoo yang beberapa bulan yang lalu hanyalah hunter peringkat E kini bisa membantai monster peringkat B dengan mudahnya. Tentu saja alasan atau jawaban dari itu semua adalah kemunculan Roman Dimitri. Park Minwoo masih terdiam menyaksikan situasi yang di luar ekspektasinya hingga Kim Jung Hyuk wali kota pun menghampiri Park Minwoo. Tentu saja Kim Jung Hyuk sendiri masih meragukan tujuan dari Park Minwoo ataupun 100 hari membantu Incheon dan melanggar atau menentang pemerintah pusat. Jadi Kim Jung Hyuk masih setuju dengan argumen Roman. Pasti ada alasan tersembunyi kenapa 100 hari tiba-tiba membantu mereka. Walau demikian Kim Jung Hyuk mengenyampingkan argumen tersebut karena saat ini Incheon benar-benar berada pada fase yang kritis. Walaupun pada hari pertama mereka bisa menyelesaikan permasalahan monster dengan mudah, tapi Kim Jung Hyuk tidak yakin apakah mereka akan tetap baik-baik saja selama beberapa hari ke depan, mengingat gelombang bencana akan terjadi selama beberapa hari. Jadi ia pun berjanji satu hal kepada Park Minwoo, jika kelompok 100 hari memberikan kontribusi yang besar, ia akan menyampaikan hal tersebut kepada Roman Dimitri secara langsung. Ya, walaupun itu hanyalah bantuan yang nampaknya sepele, tapi dari sudut Park Minwoo itu semua sudah cukup. Melihat perkembangan Incheon saat ini, Park Minwoo yakin mungkin selama beberapa bulan atau tahun ke depan bahkan Incheon tidak akan membutuhkan 100 hari lagi karena bisa berdiri sendiri dengan kekuatan inti mereka. Jika demikian, usahanya akan sia-sia untuk bisa berdampingan dengan Roman Dimitri. Lalu dengan penuh semangat Park Minwoo pun berkata, "Baiklah Pak Wali Kota, Anda harus menepati janjimu dan itu sudah cukup bagiku. Setelah bencana berakhir, tolong sampaikan kontribusi 100 hari kepada Roman Dimitri." Dan dengan itu pula Park Minwoo pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk menyingkirkan monster-monster yang masih berkeliaran di dalam kota. Beralih lagi ke sisi lainnya, Lee Tae-sung setelah mendapatkan kabar bahwa baru saja terjadi hujan darah di dalam kota, Lee Tae-sung pun memutuskan untuk mundur ataupun membantu garis pertahanan kedua. Mengingatkan kembali hujan darah adalah fenomena di mana para monster berjatuhan dari langit seperti sebuah hujan. Insiden tersebutlah yang membuat Lee Tae-sung memutuskan untuk mundur membantu garis pertahanan kedua. Di dalam perjalanannya, Lee Tae-sung bersama anggota kontrol langsung menghadapi berbagai macam jenis monster yang mungkin jika itu Incheon yang dahulu mereka akan sangat kesulitan. Tapi faktanya mereka semua berhasil mengeliminasi dengan mudah. Bahkan monster ogre kelas A yang terkenal sangat sulit bisa diamankan oleh Lee Tae-sung dengan begitu mudahnya. Ya, selama pelatihan Roman Dimitri sedikit mengajarkan teknik yang ia ajarkan kepada Chris dan itu juga yang membantu perkembangan Lee Tae-sung. Apalagi pedang yang ia gunakan adalah pedang khusus yang setara dengan senjata kelas S dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Lee Tae-sung bisa dengan mudahnya memotong tubuh
para ogre setelah berhasil mengeliminasi seluruh monster yang menghadang jalan mereka. Lee Taesung pun menanyakan bagaimana kondisi Incheon secara keseluruhan, dan ada dua informasi yang ia dapatkan. Garis pertahanan pertama yang dipimpin oleh Roman Dimitri seorang masih belum ada masalah karena Roman membantai seluruh monster yang mendekat. Lalu Guil Chongsan akan bergerak tak kala ada monster yang berhasil melarikan diri dari serangan Roman. Lalu pada garis pertahanan kedua yang dipimpin langsung oleh wali kota, semuanya juga berjalan dengan aman. Kecekatan dan juga kemampuan Kang Minwo benar-benar sangat membantu untuk mengeliminasi para monster yang memasuki kota. Apalagi ia juga baru mendapatkan kabar bahwa 100 hari memilih untuk membantu Incheon alih-alih membantu ibu kota, dan itu adalah kabar yang melegakan. Lee Taesung bahkan merasa sangat terharu. Ia mengingat betul bagaimana kondisi Incheon saat bencana sebelumnya. Ya, itu adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Tapi kali ini semuanya berbeda. Ia pun teringat beberapa perkataan dari wali kota, yaitu mungkin suatu saat nanti Incheon bisa bertahan dengan kaki mereka sendiri tanpa bantuan dari pusat. Dan sepertinya semua harapan dari wali kota bisa tercapai, dan semua itu berkat kehadiran Roman Dimitri. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.